Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila, NPM 231434044. Saya dari kelas 4B PGSD, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester apresiasi anak SD. Yang berikut adalah soalnya. Yang pertama, apa yang sudah Anda pelajari di mata kuliah apresiasi sastra anak SD? Jawabannya, yang sudah saya pelajari di mata kuliah apresiasi sastra anak SD yaitu hakikat sastra anak, apa itu apresiasi dan apresiasi anak, pengertian prosa, prosa lama, prosa baru, membaca puisi, pantun, cerita anak, bermain drama, apresiasi sastra anak secara reseptif, dan apresiasi sastra anak secara produktif. Yang kedua, bagian mana yang menurut Anda bahasan paling penting dan memberikan alasannya? Bagian yang menurut saya bahasan paling penting adalah hakikat sastra anak. Alasannya, anak-anak yang didekatkan dengan kesusastraan sejak dini akan membentuk pribadi yang mudah berempati, sebab di dalam produk sastra anak terkandung nilai-nilai kehidupan yang berguna untuk dijadikan laku hidup sehari-hari, sehingga kebaikan yang sudah Allah tanamkan di dalam diri setiap manusia dapat tumbuh bersemi dengan indah, terpancar dari akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Yang ketiga, dalam konteks bahasan sastra anak sebagai calon guru, manakah materi yang menurut Anda tidak perlu ada dan alasannya? Menurut saya, materi yang tidak perlu ada yaitu apresiasi sastra anak secara reseptif, karena anak-anak SD masih berada pada tahap berpikir konkret atau biasa. Mereka lebih memahami hal-hal nyata daripada abstrak seperti makna simbolik atau estetika sastra. Yang keempat, dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, untuk menjadi guru SD, materi apa yang ingin sekali Anda pelajari? Materi yang saya ingin pelajari adalah drama. Yang kelima, bacakan sebuah puisi karya sastrawan Indonesia, lalu jelaskan bagaimana persiapan Anda sebelum membaca puisi. Apa saja langkah-langkah yang Anda lakukan? Berikut ini adalah video membaca puisi saya. Dezawawi Imron dalam karyanya Ibu. Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu, Ibu, yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan, memutihkan sari-sari kerinduan. Lantaran hutangku padamu tak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyemerbak bau sayang, Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat samudra sempit, lautan teduh, tempatku mandi mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar menebar pukat dan melempar sawu. Lokan-lokan mutiara dan kembang laut semua bagiku.
Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, namamu, ibu, yang kan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Bila aku berlayar, lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan telah ku kenal. Ibulah itu, bidadari yang berselendang biang lala. Sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Nah, itu tadi video saya membaca puisi. Berikut saya akan menjelaskan persiapan saya dan langkah-langkah yang saya lakukan. Persiapan saya sebelum membaca puisi yaitu mencari puisi sastrawan Indonesia, dan langkah-langkah yang saya lakukan adalah menulis teks puisi yang sudah dicari, lalu membaca puisi berulang-ulang sambil melihat di YouTube cara membaca puisi yang baik dan benar, memastikan suara terdengar jelas, menandai bagian-bagian yang perlu tekanan suara atau intonasi tertentu. Yang keenam, apa kekurangan Anda dalam memahami puisi? Kekurangan saya dalam membaca puisi adalah intonasi tidak stabil dan ekspresi tidak maksimal. Yang ketujuh, dari 1 sampai 10, berapa nilai baca puisi Anda dan alasannya? Saya memberi nilai 7 karena saya cukup percaya diri dan bisa menjiwai isi puisi, tetapi masih perlu latihan dalam teknik vokal atau intonasi. Yang kedelapan, ada berapa golden moment yang Anda tuliskan selama perkuliahan berlangsung dan mana yang paling membekas? Saya golden moment yang saya tulis sebanyak 7. Yang paling membekas menurut saya adalah ada 4 syarat berpikir. Yang pertama otak, yang kedua informasi sebelumnya, yang ketiga fakta, yang keempat indera. Dan ada 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama menyimak, yang kedua membaca, yang ketiga berbicara, yang keempat menulis. Isi kepala dapat kita sampaikan ke atas kertas dalam bentuk apapun. Secanggih-canggihnya teknologi, dia tidak dapat menggantikan manusia. Bahasa dari Allah yang menjadi pembeda dari makhluk lainnya. Dan yang terakhir, yang ke-9, sebutkan satu kata yang mewakili isi hati Anda pada mata kuliah apresiasi sastra anak SD. Satu kata yang mewakili isi hati saya pada mata kuliah apresiasi sastra anak SD adalah keren. Sekian dari jawaban UAS apresiasi sastra anak SD saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.